Maghrib hari ini kita diberikan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala hingga bisa melangkahkan kaki menuju rumahnya Allah, melangkahkan kaki untuk mentaati perintah Allah. Karena setiap orang mungkin bisa mendapatkan hidayah kalau Allah inginkan. Ya, karena yang namanya hidayah Allah berikan kepada orang yang Allah inginkan. Yang dapat hidayah banyak, nggak sedikit, bukan 1-2 orang, banyak yang dapat hidayah. Namun ada yang lebih mahal daripada hidayah, dan tidak semua orang mendapatkan ini. Orang-orang pilihanlah yang Allah berikan taufik. Ya, jadi ada hidayah, ada taufik, tapi bukan pemain badminton. Ya, hidayah adalah Allah tunjukkan. Arti hidayah sendiri adalah petunjuk. Ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Al-Quran adalah hidayah, hudan, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Banyak yang dapat petunjuk, namun enggak semua orang yang mendapatkan hidayah dia mendapatkan taufik. Orang yang dapat taufik pasti dapat hidayah. Ya. Apa itu taufik? Allah menginginkan seorang hamba untuk melakukan kebaikan. Dan pada saat ini kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan kebaikan tersebut. Duduknya kita di sini sebagai suatu bukti dan tanda Allah menginginkan kita. Terlebih habis sholat berjamaah, kita duduk bersama untuk memahami agama. Sebagaimana kata Nabi Muhammad, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan pahamkan ia tentang agama. Ya, Allah akan mudahkan ia, Allah akan pahamkan ia tentang agama. Kalau Allah inginkan orang tersebut, orang pilihan Allah. Jadi enggak semua orang mendapatkan pilihan tersebut. Ya. Contoh mudahnya gini. Di saat ada pendaftaran sekolah, mungkin banyak yang diterima. Namun apakah setiap orang yang diterima itu orang yang berprestasi, yang mendapatkan pandangan khusus dari gurunya? Belum tentu. Mungkin dia adalah orang yang berprestasi, masuk ke situ, tapi guru yang nggak memandang dia. Maka inilah yang dinamakan taufik secara mudahnya. Mendapatkan pandangan khusus, perilaku khusus, dilihat sama Allah, digerakkan sama Allah, setiap ada kebaikan Allah langkahkan kakinya. Ini taufik dan ini mahal. Sampai taufik saja di dalam Al-Quran hanya disebutkan oleh Allah 1 kali, nggak banyak. Yang namanya limited, ya, yang namanya limited edition, itu adalah sesuatu yang mahal. Oh, barangnya cuma 1 nih di dunia, barangnya nggak banyak, mahal. Maka Nabi Muhammad SAW diumpamakan oleh Al-Imam Al-Busiri seakan-akan beliau itu adalah permata yang limited, nggak ada duanya, mahal, berharga, nggak ada yang miliki. Ya, kalau ada seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak ada di dunia, oh ini orang hebat banget. Nah, begitu pun taufik. Orang dapat taufik itu dapat suatu keutamaan yang besar dari Allah, maka dijaga. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema kita pada saat malam hari ini, yaitu adalah perusak amal ibadah. Semua dari kita beramal banyak. Salat, sedekah, puasa, zakat, bahkan di antara kita ada yang haji. Ya. Banyak di antara kita menghabiskan hidupnya untuk baca Quran, untuk sholat, untuk ke masjid, untuk ilmu. Cuma ada orang-orang nih yang mereka semua mendapatkan itu. Ibadahnya banyak, Allah mudahkan langkahnya. Yang saya bilang tadi itu dapat taufik dari Allah. Dia udah dapat hidayah, dia pun dapat taufik. Sehingga setiap ada kebaikan kita bakal lihat dia di soft pertama. Sholat di soft pertama. Ada peluang donasi, dia pertama kali.
ada tempat untuk menuntut ilmu, dia di depan. Pada saat ada peluang untuk menghatamkan Al-Quran berjamaah, orang belum ngisi list, dia duluan ngisi list. Artinya dia dapat taufik. Cuma terkadang amalan tersebut habis, hancur. Ya, sebagaimana madu tatkala kena cuka bisa hancur. Ulama juga mengumpamakan sebagaimana kayu yang indah sekalipun, kayu yang bagus, yang mahal, kena api, kebakar, habis. Dan kebakarannya ini bukan kebakar yang nunggu waktu lama, dilahap. Yang namanya kalau dilahap itu tuh kayak makanan satu, langsung masuk, habis. Bukan sedikit-sedikit digigit, enggak, langsung dilahap. Kata ulama, perbuatan ini nih bisa melahap amalan sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Dan kalau misalnya kita lihat di dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Aku tidak takut umatku berbuat syirik. Lihat, Nabi Muhammad itu enggak takut umatnya berbuat syirik. Artinya Nabi Muhammad tahu umatnya kalau udah dapat hidayah, kenal sama Allah, enggak bakal berbuat syirik. Nabi yang mengatakan, "Atakhawwafu ala ummati asy-syirik wa syahwa al-khafiyah." Ini dalam satu hadis. Dalam satu hadis ini Nabi Muhammad mengatakan yang paling aku takutkan. Namun di dalam hadis lain, ada Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku nggak takut. Kata Rasulullah, aku nggak takut umatku berbuat syirik. Menunjukkan bahwasanya Nabi percaya. Nabi Muhammad SAW percaya kepada umatnya nggak bakal berbuat hal-hal seperti itu. Namun ada yang lebih Nabi Muhammad SAW takutkan daripada kesyirikan. Yang Nabi Muhammad sangat khawatirkan kepada umatnya. Nabi takut, Nabi khawatir umat yang ngelakuin ini, sehingga dia ngelakukan segala hal, amalannya habis. Dia capek-capek, dia kerja banting tulang. Kerja banting tulangnya bukan untuk dunia, buat akhirat. Sholat 5 waktu, datang ke masjid, sedekah, cuma semuanya habis. Ini yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu ma'asyarul hadirin? Kata Nabi Muhammad, yang ditakutkan, yang aku takutkan adalah asyirik, arya, atau disebutkan juga syirkul khafiyah. Syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Adapun syirik yang orang sampai menyembah berhala, dia berpaling dari Allah. Kan kita tahu kan, Allah Esa, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah Esa. Kita nggak bakal berpaling dari hal-hal seperti itu. Kita tahu Allah Esa. Bahkan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, tahu dengan Allah, dia nggak bakal minta sama dukun-dukunan. Kalau dia tahu, ini garis bawah nih. Tapi kalau dia nggak tahu sama Allah, yang sebagaimana dikatakan sama orang itu Islam KTP, cuma KTP doang Islam. Halal haram hantam orang kayak gitu. Mau syirik, mau apa, yang penting enak bagi dia. Kan Nabi Muhammad, yang aku paling takutkan kepada umatku. Umat Nabi Muhammad ini harus memenuhi kriteria. Di antara kriteria tersebut, dia ma'rifatul ilahi bistiqan, kenal sama Allah. Nah, kalau udah kenal sama Allah, bisa masuk tuh dalam kategori umat Nabi Muhammad. Dan kata Nabi, aku tidak takut, tidak khawatir umatku berbuat syirik, karena dia udah kenal sama Allah. Tapi yang aku takutkan, kata Nabi Muhammad SAW, ada 2 hal. Di dalam satu riwayat, Nabi Muhammad mengatakan, orang tersebut diliputi dengan cinta dunia, sehingga melupakan akhirat. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad. Yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia diliputi dengan dunia, cinta sama dunia, lupa sama akhirat. Sholat dia tinggalin. Ada pelanggan nih, pada saat itu masuk waktu sholat, bahkan udah telat banget, sholat udah ujung-ujung, wah udah deh, sayang ini pelanggan, mumpung, kata orang aji mumpung. Nah, ini yang ditakuti sama Nabi Muhammad SAW. Orang kalau udah cinta sama dunia,
Sebagaimana dalam hadis, hubbuka li syai'in, cintamu kepada sesuatu itu bisa membuatmu buta dan bisa membuatmu tuli. Orang kalau lagi cinta dinasihati bagaimanapun kagak bakal dengar. Orang kalau lagi cinta mau ngelihat yang lain pun dia bakal ngelihat yang saya pegang, yang saya lihat ini paling bagus. Itu orang kalau udah jatuh cinta. Nah, orang kalau udah jatuh cinta sama dunia, orang mau ngomong apa aja tentang akhirat, sampai Allah katakan kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Yang ada dengan Allah itu lebih baik, kata Allah. Lebih baik daripada kelalaian dan juga daripada tijarah, perdagangan, perniagaan. Wallahu khairur razikin. Allah yang akan memberi rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah. Jadi yang pertama kali yang dikhawatirkan, ditakutkan sama Nabi Muhammad SAW adalah hal tersebut. Dia terlupa dengan dunia. Dan yang kedua yang ditakutkan sama Nabi Muhammad di riwayat lain adalah asyirkul khafi, bukan syirik yang benar-benar dia berpaling dari Allah, menyembah kepada selain Allah atau menjadikan Allah itu dua, bukan. Namun ini syirik yang kecil. Kenapa dinamakan kecil? Sampai kata Nabi Muhammad, itu lebih kecil daripada dabib namlah, daripada seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam hari. Bisa nggak kita ngelihatnya? Enggak. Ada semut berjalan di atas batu, di kayak HP ini dah warna hitam, jalan. Lagi gelap, jangankan lagi gelap, kagak gelap aja terkadang kagak kelihatan. Nah, ini ditakutkan sama Nabi Muhammad. Kenapa? Kagak kelihatan. Terkadang kita nggak ngerasa. Apa itu syirkul khafi? Riya. Riya. Berbuat suatu amalan, zohirnya adalah akhirat, namun tujuannya adalah dunia. Itu yang ditakutkan sama Nabi. Zohirnya, akhirat, masya Allah, sholat 5 waktu, shaf awal, sedekah number 1. Cuma nggak taunya tujuannya beda. Tujuannya beda. Minta pujian orang, minta harapan orang, minta diagungkan orang, minta dikedepanin, minta dipandang, minta dijadikan tokoh masyarakat. Itu Imam Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid, beliau mengatakan, orang yang cerdas, orang yang berakal, tatkala dia ada kebutuhan, misal Imam Al-Haddad mengatakan dia butuh sama orang biar dipandang sama orang, pengen dilihat sama orang, atau bahasa kita carmuk atau charper, cari perhatian, cari muka. Kita pengen orang tersebut jatuh hati sama kita, memandang kita, mentokohkan kita menjadi tokoh masyarakat. Kata Imam Al-Haddad, tatkala ada orang yang capernya sama manusia, itu orang ahmak, bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya. Kenapa dikatakan bodoh oleh Imam Haddad? Kita kan tahu, kata beliau, fa innal qulub biyadillah, hati itu berada di tangan Allah. Maka kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku di dalam agamamu. Artinya Allah yang membolak-balikkan hati. Kita pengen orang tersebut jatuh cinta sama kita. Kita pengen misal mertua, calon mertua jadi senang sama kita, memandang kita. Kita pengen orang-orang menjadikan kita tokoh masyarakat. Maka mintanya apa? Jangan cari muka manusia. Boro-boro kita dapat, terkadang kagak dapat. Kadang orang tersebut malah, ini orang caper, ini orang carmuk doang. Namun mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Karena tatkala Allah menginginkan engkau dihormati sama orang, nggak perlu engkau caper sama dia, Allah tanamkan di dalam hatinya tersebut keinginan cinta amamu, jadi. Contoh mudahnya siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dilemparkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Setiap orang yang mandang Nabi Musa jatuh cinta. Masih kecil, nggak perlu caper, nggak perlu cari muka. Di surah Thaha kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Aku lemparkan cinta kepadamu sehingga orang yang memandangmu jatuh cinta. Asiyah ngangkat Nabi Musa, jatuh cinta langsung.
Fir'aun yang telah menjadikan tahun tersebut tahun yang anak laki-laki, bayi wajib dibunuh, kagak jadi. Lulu apalagi bini yang ngomong jangan dibunuh, asa ayyan fa'ana au nattakhidahu waladah. Angkat anak aja mungkin aja bisa mendapatkan manfaat. Maka kalau kita meminta kepada manusia ya bodoh, kata Imam Haddad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis qudsi Allah mengatakan ana aghnal aghniya anis syirik. Aku adalah orang yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Aku adalah orang yang paling enggak butuh. Orang yang paling kaya, dan orang kalau kaya kan enggak butuh dengan yang lain. Orang nih kalau udah kaya ngelihat sesuatu yang biasa ya remeh, ngapain? Dia udah memiliki. Maka kata Allah, ana aghnal aghniya, aku adalah orang yang paling kaya yang enggak butuh dengan kesyirikan. Faman amila amalan asyraka fihi fa ana minhu bari wa nasibi li syariki. Kalau ada seseorang yang mengamalkan suatu amalan namun dia berbuat syirik, nah ini yang syirik ditakuti sama Nabi, yang merusak amalan kita. Dia beramal kepada Allah zahirnya Allahu Akbar, dia mengucapkan usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, lillah, untuk Allah, lillahi ta'ala, benar-benar untuk Allah. Makanya dari sini ma'asyarul hadirin, kenapa sih ulama itu membuat yang namanya niat? Karena kan benar yang namanya niat ya, kalau kita ngeliat dalam hadis nggak ada kalimat per kayak gitu tuh. Cuma itu adalah suatu ijtihad para ulama membuat niat kayak gitu. Biar apa? Biar kita ini benar-benar tulus di dalam sholat, di dalam ibadah, benar-benar lillah, bukan untuk yang lain. Ini udah ngucapin usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbil kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala, cuma caper. Minta pujian sama orang lain. Kan terkadang kita nggak ngerasa. Bahkan terkadang itu terlintas aja sedikit. Terlintas sedikit. Apalagi kalau misalnya orang yang lewat adalah teman. Orang yang lewat adalah orang yang sangat kita hargai, kita hormati. Mulai itu rapi langsung. Ngerasa? Nggak ngerasa. Maka kata Nabi Muhammad, itu yang aku takuti. Kecil, nggak kelihatan. Dan terkadang kita ngerasa, ibadah saya bagus ini. Bukan ujub ya. Ujub beda lagi. Dia ngerasa ibadah saya bagus karena dia udah mempersempurnakan dirinya di dalam ibadah tadi. Cuma lain, tujuannya ke nyerong. Tujuan nyerong ke yang lain. Bahkan kata di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad, man talabad dunya bi'amalil akhirah tamasallahu wajhahu wa mahaka dzikrahu wa athbata ismuhu finnar. Orang yang beramal amalan akhirat, bagus kan amalan ibadah, salat, puasa, zakat, haji, cuma dia lakukan itu semua bukan karena Allah, dia lakukan itu semua untuk pujian manusia. Maka kata Nabi Muhammad, Allah akan tampar mukanya. Bahasa itu ditampar, maksudnya apa? Dijorokin gitu, nggak dilihat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya akan ditampakkan di dalam api neraka. Dan Allah nggak bakal mau, enggan menyebut namanya. Subhanallah. Kenikmatan paling besar di surga itu bukan surga loh. Keridhaan Allah, dipandang sama Allah, melihat Allah. Itu nikmat paling hebat di surga. Namun kita nggak bisa mendapatinya gara-gara apa? Gara-gara melakukan amalan untuk Allah zahirnya, namun batinnya untuk yang lain. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Sampai tuh ada seorang ulama, ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Dia pernah mampir kepada seseorang yang baru pulang dari haji. Pada saat dia mampir ke rumah orang tersebut, disediain makanan. Dia punya pembantu, disediain makanan, wadahnya, semuanya. Biasa kalau orang balik haji, terkadang ada oleh-oleh, zam-zam, wadah. Tiba-tiba ini orang ngomong, ya khadami, wahai pelayanku, ta'al ke sini. Coba ganti piringnya, jangan pakai piring yang ini. Ganti piring yang pada saat itu saya beli pada saat haji. Saya beli pada saat haji. Maka akhirnya pada saat itu pembantu mengambil
Iya, nih piring yang saya beli pada saat haji. Dipakai sama Abdullah bin Mubarak dan teman-temannya. Setelah keluar dari situ kata Abdullah bin Mubarak apa? Kesian itu orang. Amalannya habis, rusak. Hajinya habis. Capek-capek doang bayar duit. Kenapa? Habis semuanya karena dia mengucapkan apa yang diamalkan. Jadi ngerasa, oh, ini dari apa nih? Dari haji nih. Ada kalimat hajinya. Habis ibadahnya. Maka jangan sembarangan kita ini ngomong apa namanya, oh, alhamdulillah saya udah puasa, alhamdulillah udah. Habis terkadang amalan kita. Namun ingat, yang menghukumkan masalah hati bukan kita. Kalau kita mengkaji tentang tasawuf, bukan kita yang memvonis orang lain, karena yang namanya tasawuf urusannya hati. Wala yattali'a ilaihi illallah, dan tidak ada yang bisa melihat kepada hati kecuali Allah. Maka tatkala kita membahas tentang hal yang ada kaitannya dengan hati, tentang riya, ujub, sombong, kita nggak bisa menghukumkan orang dengan zohirnya, karena hati adalah urusan Allah. Ada yang tahu hati kita ini lagi ngapain, tujuan kita ngapain, abis kajian kita ngapain, terus kita sholat buat apa, terus kita apa namanya, zakat buat apa, sedekah. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, karena hati urusan kita sama Allah. Jadi jangan pernah kita ngevonis orang gara-gara secara zohir menurut pandangan kita dia itu riya. Kan dulu disebutkan ada salafun saleh lewat. Ya, ada salafun salihun lewat di masjid, ngelihat orang di pojokan masjid lagi nangis-nangis. Ya, di pojokan masjid lagi nangis-nangis. Wow, nangis itu terdesak-desak banget. Nangis yang parah. Mungkin taubat, mungkin wallahu alam. Cuma terlintas dalam hatinya dibilang apa? Ini orang nangis di sini di masjid, orang lagi habis sholat berjamaah lagi, riya loh. Dalam hatinya dia ngomong kayak gitu. Apa kata dia? Setelah itu bertahun-tahun saya susah bangun malam. Biasanya saya bangun malam itu mudah, diberikan kemudahan sama Allah. Gara-gara saya mengira dia berbuat riya, saya vonis dia riya, saya susah akhirnya bangun malam. Karena apa? Urusan hati kagak ada yang tahu. Jangan kira, maaf ya, kita gambarkan mudah aja nih. Tatkala kita hari Jumat tromol lewat. Tromol ya, lewat. Habis lagi sholat Jumat tuh, kotak amal. Ada satu orang yang nutupin, dia keluarin duit, dia tutupin. Ya, dia tutupin, tutupnya. Sampai orang itu kagak kelihatan lagi. Wallahu alam dia ngasih atau kagak. Ada mungkin nutupin ya ditutup biar kagak ketahuan dia ngasih atau enggak. Itu kagak ada yang tahu. Ada orang kagak ditutupin, keluarin duit langsung masukin aja. Apakah kita bisa mengatakan orang yang nutupi orang ikhlas dan orang yang ngasih secara ini apa namanya secara nggak ditutupin itu adalah riya? Nggak bisa. Karena riya urusan hati loh. Dan kita nggak bisa ngevonis. Mungkin ya emang kebiasaan dia, emang tabiatnya dia kalau ngasih orang ya langsung gitu. Tapi hatinya sekecil apapun, sedikit apapun nggak ada minta pujian sama orang. Mungkin ada orang yang nutupin, ngerasa pengen nutupin, tapi pengen dilihat sama orang. Oh, saya sedekah nih, masukin. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi tatkala kita membahas tentang urusan hati, maka kita harus introspeksi diri, bukan ngevonis orang, bukan nunjuk ke orang lain. Kita ngeliat, oh saya nih yang salah, saya nih yang kurang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, man tazayyana bi'amalil akhirah wa huwa la yuriduha wa la yatlubuha lu'ina fis samawati wal ard. Barang siapa yang menghiasi amalan akhirat padahal dia kagak mau itu. Ya, dia kagak mau untuk melakukan sholat berjamaah, cuma kepaksa, kagak enak. Saya ini tokoh masyarakat, saya ini ustadz, tinggal di sebelah masjid, masa kagak sholat, kagak enak. Ya. Kalau kita lihat pikirannya apa? Wow, ini bagus. Cuma niat itu salah loh. Kita kan ngomong lillahi ta'ala di dalam sholat. Cuma pada saat kita melangkahkan kaki ke masjid dengan alasan apa? Nggak enak. Ntar dibilang orang, apa masa sebelah masjid kagak sholat? Artinya berubah tuh niatnya. Naam, secara zohir kita mengucapkan lillahi ta'ala, namun batin kita kagak enak sama omongan orang. Kata Nabi Muhammad apa? Orang yang menghiasi amalan akhirat, namun padahal hakikatnya dia tidak ingin melakukannya. Bahasanya kalau dia jauh aja dari masjid kagak bakal ke masjid. Bahkan dia tidak ingin sama sekali datang ke situ. Apa yang terjadi? Lu'ina fis samawati wal ard. Dia akan dilaknat di langit dan di bumi, dunia dan akhirat.
Gara-gara apa? Ya dia beramal bukan karena Allah. Bahkan sujud kita, ruku kita, itu bisa dikategorikan sujud dan ruku yang haram. Kenapa? Kita ini sujud dan ruku dikhususkan hanya diperbolehkan di hadapan Allah. Nggak boleh sujud kepada makhluk. Nggak boleh ruku kepada makhluk. Cuma jangan dipelintirin. Mentang-mentang dibilang, oh sujud kepada makhluk kagak boleh. Akhirnya pada saat ada orang nyium kaki emaknya dibilang sujud sama emak. Kagak. Iya. Sebagaimana contoh kalau misalnya ada orang kunci motornya jatuh kayak gini. Apa bisa dia ngambil gini? Enggak, pasti dia ruku. Wah, masa ruku sama kunci motor? Bukan. Tapi untuk mendapatkan kunci motor tersebut, dia harus menundukkan kepalanya, bukan ruku sama kunci motor. Begitupun tatkala orang yang sujud kepada cium kaki ibunya atau cium tangan kepada gurunya, itu karena mau nggak mau gurunya ya misal lebih pendek dari dia, tangannya di bawah. Coba kalau di atasin kayak gini, nggak perlu lagi dinunduk-nunduk, karena tujuannya cium tangan. Ya. Namun kalau yang dikatakan sujud ya emang sujud ibadah. Nah kita pada saat sholat sujud ruku, cuma kita niat kita caper. Ya. Niat kita caper, bukan karena Allah tapi untuk yang lain. Apa yang terjadi masyarakat hadirin? Habis amalan kita. Sebagaimana kata ulama, amalan kita akan habis sebagaimana kayu yang api yang memakan kayu bakar. Dan juga kata Rasulullah SAW, ada 3 orang yang akan hancur binasa pada saat hisab. Amalan ditimbang, kita ini kan semua akan ditimbang sama Allah, dipertanggungjawabkan. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Kepada Allah kami kembali, kita kembali. Kata Allah kepada kami, ya, mereka akan kembali dan kami pun yang akan menghisab, mempertanggungjawabkan amalan mereka. Sekecil apapun amalannya akan dicatat sama Allah dan dipertanggungjawabkan. Wa qalu ma li hadzal kitab la yughadiru saghirah wala kabira illa ahsaha. Orang-orang kafir sampai berkata kepada Allah, amalan ini catatan apaan? Orang nyatet ngerekap aja pasti ada yang luput sekecil apapun ada. Cuma catatan yang diberikan kepada Allah yang dicatat sama malaikat nggak luput sekecil apapun. Sampai mereka kaget. Nah, itu kita akan dihisab tuh. Cuma ada 3 hal yang pada saat kita dihisab kita akan binasa, celaka, bisa dikatakan masuk neraka. Apa itu? Kata Nabi Muhammad mengatakan yang pertama jawad, orang dermawan. Ya, orang dermawan. Yang kedua syuja, pahlawan. Yang ketiga alim, orang alim. Ini 3 ini kata Nabi Muhammad adalah orang yang bakal celaka di akhirat. Kaget dong kita, kok dermawan celaka? Ya, kok bisa dermawan celaka? Ulama mengatakan yang dimaksudkan di sini apa? Wahumul ladzina yura'una an-nasa fil qaram. Kalau dermawan itu riya, minta pujian orang. Kalau dipuji baru keluar tuh. Kalau kagak dipuji udah genggam. Tujuannya untuk dipuji. Dan dia perang untuk dikatakan pahlawan, mati syahid. Zohirnya, hatinya pengen dijadiin pahlawan. Maka ada orang pernah suatu hari mati syahid. Semua orang memujinya, fulan bin fulan mati syahid, fulan bin fulan mati syahid. Apa kata Nabi? Wa ma yudrik, ente tahu dari mana dia mati syahid? Ente tahu dari mana dia mati syahid? Kenapa? Karena pada saat dia mati, dia kagak mau mati di tangan orang kafir. Kalau orang kafir yang ngebunuhnya, orang bakal bilang, ah ini mah orang lemah. Saya bisa, dia mati di tangan saya kok. Dia nggak mau terdengar kalimat tersebut. Dia pengen jadi pahlawan, benar-benar pahlawan. Namun dia juga kagak ingin diomongin sama orang muslim bahwasanya dia adalah orang yang pengecut. Dia pengen dikategorikan mati syahid. Pedang ditancepin di tanah, dia bunuh diri. Kalau kita lihat apa? Harapan dia untuk dikatakan orang mati syahid. Apakah menjadi syahid beneran? Enggak. Kata Nabi, wa ma yudrik, ente tahu dari mana? Ya. Kita kagak ada yang tahu. Jadi itu urusan Allah, namun tugas kita untuk memperbaiki diri. Memperbaiki amalan kita. Yang terakhir adalah alim. Dia alim, berilmu, atau bisa dikatakan orang ahli Quran, baca Al-Quran, suaranya bagus.
Cuma dia baca Al-Quran bukan karena lillah, bukan karena Allah, karena yang lain, karena dunia. Apa yang terjadi? Lu'ina fis samawati wal ard, akan dilaknat di dunia dan juga akan dilaknat di akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatadah juga mengatakan, ya, di sini disebutkan ruwiya an khabar min tariq ahlul bait. Ada suatu riwayat dari jalur ahlul bait, itu dikatakan idza kana akhir zaman kharajan nas ilal hajj arba'atu asnaf. Ya. Kelak di akhir zaman ada beberapa kelompok yang keluar untuk haji. Yang pertama salatinuhum, penguasa. Penguasa haji untuk apa? Bukan untuk haji, linnuzha, untuk tamasya. Banyak orang sekarang haji bukan untuk haji. Memang pada saat dia nawaitul hajj, niat ihram, nawaitul hajj wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat haji, aku niat ihram karena Allah. Cuma untuk apa aslinya? Bukan untuk itu. Pengen ngambil cuti. Kalau cuti yang lain kagak bisa, tapi kalau haji bisa. Kalau umrah dikasih cutinya, udah sekalian deh jalan-jalan. Terjadi hajinya habis karena bukan lillah. Allah katakan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan seorang hamba yang hamba tersebut mengamalkan suatu amalan karena Allah, muttaqin, takwa kepada Allah. Ya, yang namanya takwa beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Itu amalan yang akan diterima. Tahu nggak kenapa dua saudara anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil, saling membunuh? Karena satu amalannya diterima sama Allah, yang satu kagak. Yang kagak diterima memiliki hasrat keinginan ngebunuh saudaranya yang diterima. Dia pun bilang, aku bisa diterima karena aku ikhlas. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi kalau misal amalan kita nggak diterima sama Allah, ya karena perbuatan kita sendiri. Maka Imamul Jurdani mengatakan di dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, kalau ada seseorang masuk neraka, itu bukan berarti Allah kagak adil. Dan juga di dalam kitab Jawharatut Tauhid tentang tauhid, itu disebutkan fa yusibna fa bi mahdi fadlih wa ayyu'adzib fa bi mahdi adlih. Kalau kita diberikan ganjaran sama Allah, itu Allah yang memberikan anugerah, Allah yang sayang sama kita. Tapi kalau misalnya Allah mengazab kita, kita dimasukin neraka, bukan Allah kagak adil, tapi bahkan itu murni keadilan Allah. Lah kok bisa murni keadilan Allah? Karena kata Imamul Jurdani di dalam kitab beliau menafsirkan suatu sabda Nabi Muhammad. Kan kata Nabi Muhammad, semua umatku akan masuk surga, dan tidak mungkin mereka akan masuk surga melainkan dengan rahmat Allah. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, engkau juga? Maka kata Nabi Muhammad, iya, aku pun juga. Maksudnya apa? Semua orang ini, umat Nabi khususnya, benar masuk surga. Kullu ummati dakhalal jannah. Cuma ada umat, ya, ada nih orang-orang yang mana mereka nggak bisa masuk surga. Bahkan mereka akan dicelupkan di api neraka. Tahu gara-gara apa? Karena dia nggak mendapatkan rahmat Allah. Ulama ahli hadis mengatakan rahmat Allah di situ apa? Amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima. Tadi dikatakan oleh anaknya Nabi Adam, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalan yang diterima oleh Allah itu karena ikhlas, benar-benar karena Allah. Jadi kalau haji untuk yang lain nggak bakal dapat. Pertama, penguasa bukan untuk haji. Yang kedua, aghniyahum, para orang-orang kaya. Haji umroh untuk apa? Untuk nyari modal, ngelihat baju apa yang bisa dijadiin duit. Yeah. Jadi emang tujuan pertama kali belanja. Bukan untuk apa? Untuk haji, bukan untuk umroh. Emang nyari ini belanja, turnya kemana nih? Bahkan dia bukan nyiapin pada saat Indonesia, nyiapin amalan apa yang aku habisin. Quran di mana aja harus hatam. Bacaan apa? Bukan. Cuma di searching tuh, oh ntar hari ini kesini belanja. Di mana sih belanjanya? Oh ini ada toko bagus nih. Itu yang dilihat sama dia. Yang ketiga, fuqara'uhum lil mas'alah. Orang-orang fakir haji misal ada di situ bukan untuk haji, namun mereka untuk mendapatkan pandangan orang, untuk hajatnya mereka. Dan ini kenyataan, banyak orang haji bukan karena Allah, pengen dapat gelar haji. Masa tetangga udah gelar haji dipanggil haji, saya belum?
Jadi kayak lomba-lombaan, bukan karena Allah. Padahal Allah udah mengatakan, Nabi Muhammad udah mengatakan, ini stata'ta ilaihi sabila, haji itu jika mampu. Kalau kagak mampu ya jangan dipaksain. Mampu ini ada 3 hal. Mampu ada 3 hal. Disebutkan di dalam kitab Nailur Roja Syarah Safinatun Najah, mampu di dalam haji itu 3 hal. Yang pertama, mampu di dalam tiket. Kalau di situ di kitab disebutkan kendaraan, PP pulang pergi. Kalau sekarang tiket, visa, paspor dan kawan-kawannya. Mampu itu maka baru bisa haji. Cuma kalau 3-3 terpenuhi, 1 aja nggak terpenuhi nggak jadi. Pertama adalah tiket. Yang kedua bekal, kebutuhan buat di sono, makan, minum dan lain-lain. Kalau dia mampu maka baru boleh haji. Kalau syarat ketiga terpenuhi juga, kalau nggak bisa. Apa syarat ketiga? Keluarga yang ditinggalin bisa dinafkahi. Bukan maksain haji tapi anak bini kelaparan di Indonesia, di tanah air. Nah, ini nggak wajib orang tersebut. Nah, ada orang memaksakan haji karena kagak enak. Orang dibilang, oh dia udah haji, saya belum dapat gelar haji. Ini dikatakan adalah suatu riwayat dari jalur Ahlul Bait. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada orang-orang fakir di antara mereka bukan untuk tujuan hajat, tapi untuk caper. Untuk caper. Ala kulli hal ma'asyarul hadirin, maka jangan sampai amalan kita ini habis sia-sia. Habis sia-sia karena kita melakukan hal-hal seperti itu. Berbuat riya, puasa riya. Bagaimana puasa riya? Bahkan nih ada disebutkan oleh Fudail bin Iyad, ada orang Bishr Al-Hafi, ada orang mati riya. Orang kan pengen mati husnul khotimah. Disebutkan sama ulama, mati di antara ciri-ciri mati husnul khotimah yang banyak ngedoain. Matinya baik, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang, kata Bishr Al-Hafi, hidupnya riya, matinya riya. Di majelis tuh. Maka ada murid-muridnya ngomong, ya Syekh, kalau orang hidupnya riya kami tahu banyak. Amalan dia habis karena riya. Karena beramal kepada selain Allah. Karena kan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal akhirat namun untuk yang lain, maka minta ganjarannya sama dia. Caper sama mertua, caper sama manusia di dalam amalan akhirat. Jangan minta ganjaran sama aku, mintanya sama orang tersebut. Jadi kata dia ngomong, kami tahu orang ada riya di dunia. Cuma kalau mati riya gimana? Kan mati selesai, nggak ada keinginan. Kok bisa riya? Dia pada saat hidup berharap banyak orang yang nganterin, banyak orang yang nyolatin dia, biar orang lihat, oh ini orang baik. Benar kata Nabi. Yang namanya riya, perusak amal nih kecil banget, nggak kelihatan. Kecil banget. Terus bagaimana? Ya berusaha step by step, sedikit demi sedikit. Bahkan Ibrahim bin Adham, seorang ulama ahli tasawuf, beliau sangat mewanti-wanti perihal riya. Dia takut banget. Dia takut banget berbuat riya. Sampai dia nasihatin teman-temannya. Kata dia apa? La tas'al akhaka an siyamih. Jangan pernah nanya orang tentang puasa. Jangan pernah nanya orang tentang puasa. Ini nasihat beliau. Nah, kalau kita ngeliat ini derajatnya tinggi banget. Saking takutnya, ihtiyatnya beliau, jaga diri, waspadanya beliau. Jangan tanya saudaramu tentang puasanya. Karena seandainya dia bilang saya berpuasa namun hatinya senang. Nah, hatinya senang urusan dia sama Allah. Namun dia ngerasa, oh saya puasa nih. Maaf, saya puasa. Dan dia ngerasa senang dengan puasa itu. Oh dapat pujian, oh Masya Allah. Wah nambah tuh terbang tuh. Dikit padahal. Terkadang dari paginya benar-benar lillahi ta'ala. Akhirnya tengah-tengahnya hancur. Dari sinilah kata ulama, terkadang di dalam puasa tidur itu ibadah. Bukan tidur aja. Namun dikhawatirkan kayak gini nih. Ini yang dikhawatirkan. Maka kata beliau, jangan tanya. Ntar takutnya dibilang anak puasa, dia senang, dia bangga. Kita puji lagi, Masya Allah, ini puasa terus Senin Kemis nggak pernah lepas. Ya Alhamdulillah, berkat Allah. Tapi senang hatinya, bangga dengan pujian tersebut, riya.
Wa in qala ana ghairu shaim, kalau dibilang aku enggak puasa, dibilang aku enggak puasa, cuma hatinya sedih, artinya apa? Dia sedih karena meninggalkan sesuatu bukan karena Allah. Tapi meninggalkan sesuatu kagak enak, orang lain nanya puasa enggak? Kagak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal seperti ini kalau kita ngelihat susah banget untuk menghindarinya. Nah, ulama ngasih tips, di antaranya tips kalau puasa. Kalau kita lagi puasa, terkadang kan di kantor, kita lagi di kantor nih, kita puasa Senin Kemis, puasa Arafah, puasa Asyura. Temen yang biasa kalau lagi istirahat ngajak makan, kita kan kagak enak mau ngomong puasa, ntar dipuji-puji hati kita kan ngejaga urusan hati, ya ngejaga urusan hati. Terkadang hati ini kita berusaha cuma hatinya ya, karena ada hawa nafsu. Kita udah berusaha, terkadang hawa nafsu, oh tuh dipuji tuh keren tuh, mulai berbunga hatinya. Maka kata beliau, kalau ada orang nanya, ente kenapa nggak makan? Puasa nggak? Puasa ya. Bilang aja, ana lagi nggak nafsu makan. Ana ma'indi syahiyah fil akal. Disebutkan di sini, ana ma'indi syahiyah fil akal. Aku nggak nafsu makan. Takut ada sesuatu ntar dipuji sama orang. Kalau emang misalnya engkau bisa ngomong, iya saya puasa, tapi hati bisa kita atur, bisa kita kontrol, aman. Namun kalau hati kita akhir dipuji orang, terbang, akhir bangga dengan pujian tersebut, ini yang problem. Maka disebutkan oleh seorang ulama di kitab Syarhul Ainiyah, istawa indi bainal madah wa dzam. Istawa indi bainal madah wa dzam. Orang memuji, orang mau nyaci maki itu sama bagiku. Memuji, puji silahkan. Mau caci, caci silahkan. Karena pujian nggak bakal menerbangkanku, dan cacian nggak bakal membuatku sedih. Sebagaimana Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan, falastu ubali mimman romani biribatin. Aku nggak peduli orang mau nyaci maki aku bagaimanapun. Yang penting aku di hadapan Allah, Allah ridho kepadaku, Allah bangga, Allah senang denganku. Ya, ini orang-orang yang sangat-sangat membersihkan hati. Karena ma'asyarul hadirin, hati ini penting. Ada orang itu nggak mau memperbaiki hatinya. Yang penting beramal, 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 beramal. Dan ini yang problem. Ya, karena Allah memandang seseorang itu melalui hatinya. Sehingga disebutkan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya dalam satu tahun Allah terkadang membagi-bagikan ampunan, rahmat, pandangannya. Dan di saat-saat tersebut hadang rahmat tersebut, jaga. Bagaimana dengan hati? Ya, menjaganya itu dengan hati, menghadangnya dengan hati. Bagaikan gelas. Ya, bagaikan gelas. Pada saat Allah membagikan rahmat, gelas kita udah siap. Ya. Kalau gelas kita masih kotor, mau rahmat Allah turun, mau diisi dengan Al-Quran, kenapa sih kita dikatakan Al-Quran nih kan untuk tadabbur? Al-Quran itu untuk tadabbur. Al-Quran itu bukan pajangan doang, cuma dibaca. Naam, dibaca, paham, dibaca, kagak paham, dua-duanya dapat pahala. Kita baca Quran tapi kagak paham, dapat pahala. Kita baca Quran, paham, dapat pahala juga. Cuma Allah katakan di dalam surah An-Nisa, di surah Muhammad atau di juz 26 walhasil. Kata Allah, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aghfaluha. Apakah mereka membaca Al-Qur'an dengan tadabbur atau malah dengan hati yang ghafil, hati yang lalai? Artinya apa? Orang bisa menikmati tadabbur Al-Qur'an kalau hatinya bersih. Ya. Maka tatkala kita ngejaga hati, mau ditaruh Al-Quran, mau ditaruh nasihat, mau dilihat sesuatu keindahan Allah, yang kita ingat Allah. Makanya orang-orang dulu itu sangat menjaga kebersihan hati. Masalah suudzon mereka jaga, masalah kebencian mereka jaga, sampai ada orang masuk surga gara-gara nggak menyimpan dengki. Sayyidina Bilal bin Rabah masuk surga, sendalnya kedengeran. Ada orang Ansor juga masuk surga, padahal amalannya biasa-biasa saja. Karena apa mereka semua ini? Menjaga amalan dan menjaga hati. Karena kata Nabi Muhammad, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak memandang kepada tubuh kita. Allah enggak memandang ke wajah kita, tampang kita enggak. Namun yang dipandang sama Allah hati. Dan hati inilah tempat pandangan Allah. Takwa.
Kan tadi anaknya Nabi Adam mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalan diterima sama Allah kalau dia bertakwa. Nabi Muhammad mengatakan tentang takwa, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrah. Nabi nunjuk ke hatinya, ke dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nabi nunjukin tuh ke hatinya, ke dadanya. Takwa di sini, takwa di sini. 3 kali Nabi ngomong. Artinya apa? Urusannya hati. Makanya banyak amalan gak diterima, sia-sia habis gara-gara apa? Riya. Karena dia beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang melakukan amalan bukan karena Allah itu munafik. Apa bedanya? Jangan kita cuma ngerasa orang munafik itu di depan lain, di belakang lain. Lah kita riya itu di depan lain, di belakang lain. Zohir kita lillahi ta'ala, hati kita untuk manusia. Munafik. Sama. Iya. Jangan dikira orang munafik itu yang kalau misalnya berjanji nggak taunya dia khianati, dia bohong, dia nggak berpegang dengan janjinya. Oh, munafik. Bukan itu doang. Kita beramal untuk Allah, tapi hakikat zahirnya Allah, batinnya untuk manusia, munafik. Kata Allah apa? Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Munafik ini seakan-akan dia ngerasa dia bisa nipu Allah. Dia ngerasa dia bisa nipu Allah. Agama dia siasati, agama dia main-mainin. Padahal hakikatnya Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah. Kalau mereka sholat, qamu kusalah, malas. Mau datang ke masjid, aduh malas banget. Seperti saya bilang tadi, ke masjid karena kepaksa. Sebenarnya malas. Karena dia tinggal di sebelah masjid aja. Karena dia ustadz, kagak enak diomongin orang. Karena dia tokoh masyarakat, waduh kagak enak nih. Jalan dia, kepaksa. Kusalah, malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusalah. Terus kalau sholat pun yuraun, caper, riya. Itu orang munafik. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalian melihat gak sih orang-orang yang berdusta dengan agama? Ya. Ngakunya Islam, ngakunya lillahi ta'ala, cuma bukan lillahi ta'ala. Yukadzibu biddin, berdusta. Yang namanya berdusta, munafik. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Orang-orang yang menghardik anak yatim, dan juga mereka yang tidak mau membantu orang-orang miskin. Namun ada orang yang celaka. Siapa? Orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholat itu lalai. Sholat itu kata Imam di tafsir Jalalain disebutkan alladzi yuakhirunaha an waqtiha. Orang yang sholat cuma ditakhirin, lalai di akhir waktu. Terus siapa lagi? Alladzina hum yuraun. Dan mereka orang-orang yang riya. Habis amalannya karena apa? Karena riya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Qatadah, ada seorang ahli hadis mengatakan, namanya Qatadah, ahli hadis dan juga ahli tafsir. Kalau kita ngelihat di dalam ilmu hadis ada nama Qatadah. Kalau kita ngelihat di dalam ilmu tafsir juga ada nama Qatadah. Beliau pernah mengatakan, idza ra'al 'abad, kalau ada seorang hamba riya, Allah akan bilang kepada makhluk-makhluk yang ada di langit. Allah akan bilang kepada malaikat, Allah bakal bilang kepada ahli orang-orang soleh, ahli ibadah, unzur kaifa yastahzi'u bi. Lihat dia, bagaimana dia mengolok-ngolokku. Dia ibadah, sholat, sujud, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dia mengatakan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Namun dia ngolok-ngolok, kata Allah. Dia baca itu semua, cuma hati dia bukan untukku, namun untuk yang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jauh kita dari mereka orang-orang yang seperti ini. Walihada, maka karena inilah yanbaghi ikhfa'ul amalus salih, dianjurkan dan ditekankan untuk merahasiakan, menyembunyikan amalan soleh. Nggak perlu ditampak-tampakin. Nggak perlu ditampak-tampakin. Wa qalu al-mukhlis man yaktumu hasanatuhu kama yaktumu sayyi'atuhu. Orang yang ikhlas, ikhlas itu kan lawan kata dari riya. Orang riya beramal bukan karena Allah. Orang ikhlas lillahi ta'ala. Siapa orang ikhlas ini? Mereka adalah yang menyembunyikan kebaikannya
sebagaimana mereka menyembunyikan maksiatnya. Kita nih kalau maksiat nggak mau kan dilihat orang. Bahkan terkadang ada maksiat, ada kejahatan yang keluarga pun kagak tahu itu. Terkadang cuma kita doang, hatta bini kagak tahu, hatta anak kagak tahu, hatta sahabat dekat sekalipun kagak tahu itu. Karena apa? Malu ketahuan. Nah, orang ikhlas itu sama. Tatkala dia memiliki amalan tapi nggak mau dipandang sama orang lain, nggak mau dipuji sama orang lain, nggak mau dilihat, biasa saja. Yang penting saya sedekah, yang penting saya sholat. Namun ingat, jangan karena suatu hal, karena takut riya kita ninggalin amalan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, dan juga Abi Ali Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal li ajlin nas riya. Kalau kita sampai ninggalin amalan tersebut karena takut riya, misalnya saya nggak mau sholat ke masjid takut riya, itu udah riya. Kenapa? Karena kita ninggalin sesuatu bukan karena Allah, karena takut pujian orang. Namun lawan itu semua, bukan berarti amalannya ditinggalin. Ini tangan sakit, tangan sakit bukan dipotong dari sini, cuma ini yang diobati. Ini sakit, ini yang diperban, bukan satu tangan diperban. Kita punya penyakit kita riya. Kalau kita sholat berjamaah ke masjid pasti ada caper. Karena apa? Mungkin DKM-nya calon mertuanya dia, mungkin DKM-nya adalah gurunya dia, dan dengan banyak alasan. Terus apakah kita tinggalkan masjid? Kagak mau sholat masjid? Salah. Dia datang ke masjid cuma penyakitnya yang dia obati, berusaha untuk ngobatin. Karena kata Fudail bin Iyad, orang yang meninggalkan amalan karena takut riya, itu hakikatnya dia udah riya. Karena ninggalin sesuatu bukan karena Allah. Ulama itu mengatakan, kita imtithalul awamir wajtinabun nawahi, taat sama Allah itu karena Allah. Meninggalkan larangan itu karena Allah. Ada orang ninggalin larangan nih bukan karena Allah, cuma karena apa? Karena ada penyakit. Dia mungkin dulu pecandu minum minuman keras. Wah, pecandu banget dah. Kalau misalnya nggak Allah uji dengan penyakit sampai mati minum minuman keras terus, karena ada penyakit, wah saya takut dah, ada sakit, saya nggak berani. Nah, kita usahakan ninggalin sesuatu karena Allah dan taat pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlas ayyu'aqiballahu, di sini disebutkan juga tarkul amal li ajli nas riya. Anna syaitan muraduhu fika butlanul amal. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, kalau ada orang meninggalkan suatu amalan karena takut riya, itu emang keinginan setan. Setan itu memiliki keinginan. Kita mau ke masjid dibatalin sama dia. Udah lo gak usah ke masjid, ngapain hadir kajian? Enakan di rumah ngerokok, ngopi. Lo ngapain sholat berjamaah? Ntar di rumah aja maleman dikit. Kan dikatakan sholat berjamaah, kalau sholat isya kan bisa diundur. Udah diundur aja, afdolnya kan diundur. Iya kalau dapat jamaah, kalau kagak mah kagak afdol. Tapi diundur aja deh, ntar lu di masjid riya lagi ada ini. Ini emang keinginan syaitan yang menghalangi kita untuk datang ke masjid. Maka kata beliau, kata Imam Haddad, jangan sampai kita ini mengikuti keinginan syaitan. Emang syaitan inginnya untuk membatalkan amalan kita, kita ikutin. Fa in taraktahu bil kulliyah fadaka muradihi mink. Karena kalau ente tinggalin kagak sholat berjamaah karena takut riya, ente balik ke rumah, setan tepuk tangan. Maka marilah ma'asyiral hadirin, masalah hati kayak gini kita nggak bisa ngevonis orang. Jangan kita ngeliat zohir orang kayak gini, wah ini mah riya, wah dia sedekah nulis nama nih, tulis nama saya Ahmad, tulis nama saya Ali di sedekahnya, wah riya. Kenapa nggak ditulis hamba Allah? Wa ma yudrik, tahu dari mana? Mungkin orang yang ditulis hamba Allah itu yang riya, nggak riya sama orang lain, tapi riya sama orang yang dikonfirmasi. Biasa kan kalau donasi konfirmasi, tulis saja hamba Allah. Keren, ini orang hamba Allah. Jadi urusannya sama hati, maka perbaiki hati kita sehingga kita pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Insyaallah amalan kita, ibadah kita, salat kita jaga, dan semoga semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semua dosa diampunin, hajat kita dikabulin, yang sakit disembuhin, semua bala, musibah, virus corona apapun itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari bumi Indonesia.
dan insyaallah kita menjadi hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang mendapatkan pertolongan, hamba-hamba yang mendapatkan pandangan khusus dari Allah, mendapatkan pandangan khusus dari Nabi Muhammad SAW, dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga, masuk surga dengan rombongan pertama sabiqunal awwalun, masuk surga pun dipandang oleh Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.